Di sebuah kota kecil yang sibuk, di mana suara klakson mobil dan hiruk-pikuk manusia menjadi latar setiap harinya, seorang wanita muda bernama Lila berjalan pulang melewati jalan setapak yang lengang. Langit mulai memerah, tanda hari akan berganti malam. Lila baru saja selesai bekerja dan memutuskan untuk mengambil jalur yang lebih sepi untuk menikmati udara segar. Saat ia melangkah, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu di pinggir jalan. Seekor kucing putih kecil tergeletak lemah di atas aspal. Bulunya yang seharusnya bersih tampak kotor, dan salah satu kakinya terlihat berdarah. Mata kucing itu yang berwarna hijau zamrud menatap Lila dengan pandangan lemah namun penuh harap. Lila berhenti, memandangi kucing itu dengan rasa iba. "Oh tidak, kasihan sekali kamu," gumamnya sambil jongkok mendekati kucing tersebut. "Apa yang terjadi padamu?" Lila meletakkan tasnya di samping, dan dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mengangkat kucing itu. Kucing tersebut mengeong pelan, seolah merespons sentuhannya. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," ucap Lila dengan suara lembut. Ia segera merobek sedikit kain dari syal yang ia kenakan, membalut luka di kaki kucing itu. Kucing tersebut tampak pasrah, hanya menggerakkan ekornya perlahan sebagai tanda kepercayaan. Lila membawa kucing itu ke dalam tasnya, membiarkannya nyaman di sana. "Aku akan membawamu ke rumah. Kita cari tahu bagaimana cara menyembuhkanmu," kata Lila sambil tersenyum kecil. Langkah kakinya semakin cepat, berharap kucing itu bisa segera mendapatkan perawatan. Rumah Lila adalah rumah kecil di pinggiran kota, dikelilingi oleh tanaman hijau yang tumbuh subur. Begitu tiba, ia meletakkan kucing itu di atas sofa kecil di ruang tamunya. "Tunggu di sini sebentar," katanya sambil mengambil kotak P3K dari dapur. Lila membersihkan luka kucing tersebut dengan hati-hati. Setiap kali kucing itu mengeong kecil karena sakit, ia mengusap kepala kucing itu dengan lembut. "Kamu pasti kuat. Setelah ini, kamu akan merasa lebih baik," ucapnya penuh keyakinan. Setelah selesai, Lila memberi kucing itu semangkuk susu hangat. Kucing putih itu mulai minum perlahan, tampak lebih tenang. Lila duduk di lantai, memandang kucing itu dengan penuh perhatian. "Kamu lucu sekali. Tapi bagaimana kamu bisa terluka seperti ini?" tanyanya. Meskipun ia tahu kucing itu tidak bisa menjawab. Malam semakin larut, dan Lila memutuskan untuk memberikan nama pada kucing itu. "Aku akan memanggilmu Snowy," katanya sambil tersenyum. Kucing itu mengeong pelan, seolah menyetujui nama tersebut. Lila merasa ada sesuatu yang istimewa pada Snowy, tetapi ia tidak tahu apa. Malam itu, Lila menyiapkan tempat tidur kecil untuk Snowy di sudut ruang tamunya. Namun, sebelum ia mematikan lampu, ia melihat Snowy duduk tegak dengan tatapan yang berbeda. Mata hijau, zamrudnya berkilau di bawah sinar lampu redup. "Snowy, ada apa?" tanya Lila heran. Kucing itu hanya menatapnya, lalu perlahan-lahan berbaring kembali. Lila menggelengkan kepala dan tertawa kecil. "Mungkin aku terlalu lelah," gumamnya sambil mematikan lampu. Namun, di luar pengetahuannya, Snowy menatap jendela dengan mata penuh arti, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Lila. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa, yang akan mengubah hidup Lila selamanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela rumah kecil Lila. Suara burung berkicau di luar terdengar samar, menciptakan suasana yang menenangkan. Lila terbangun dan mengucek matanya perlahan. Ingatannya tentang kucing putih yang ia selamatkan malam sebelumnya kembali melintas di benaknya. "Snowy," panggilnya sambil melirik ke sudut tempat ia menyiapkan tempat tidur kecil. Namun, tempat itu kosong. Lila langsung berdiri, sedikit panik. "Snowy, di mana kamu?" Suara mengeong pelan terdengar dari arah dapur. Lila berjalan ke sana dan menemukan Snowy duduk di dekat pintu belakang, menatap keluar jendela dengan pandangan tajam. Mata hijau, zamrudnya berkilau di bawah sinar matahari pagi.
Lila merasa ada sesuatu yang berbeda dari Snowy pagi ini. "Kenapa kamu di sini?" tanya Lila sambil mengusap kepala Snowy. Namun, Snowy hanya mengeong sekali lagi, lalu menggaruk-garuk pintu seolah ingin keluar. Lila membuka pintu perlahan. Snowy langsung melompat keluar dengan gesit. Meski kakinya yang terluka, masih terbalut perban. Lila mengerutkan kening. "Tunggu, Snowy, kaki kamu belum sembuh." Snowy berjalan cepat menuju jalan setapak yang mengarah ke pinggir kota. Meski langkahnya kecil, Snowy tampak penuh tekad. Lila mengikutinya sambil membawa tas kecil yang ia isi dengan air dan obat-obatan untuk Snowy, berjaga-jaga kalau kucing itu memerlukan bantuan. "Kemana kamu mau pergi?" gumam Lila sambil terus mengikuti Snowy. Jalan yang mereka lalui semakin jauh dari perumahan, hingga akhirnya Lila menyadari mereka telah tiba di pinggiran hutan kecil yang jarang dijamah orang. Hutan itu terlihat lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Udara di sekitarnya terasa sejuk, namun agak mencekam. Snowy berhenti sejenak di depan jalan masuk hutan, menoleh ke arah Lila, seolah meminta wanita itu untuk mengikutinya lebih jauh. "Kamu yakin kita harus masuk ke sana?" tanya Lila ragu. Namun, Snowy mengeong keras, lalu melangkah masuk. Lila menarik napas panjang. "Baiklah, aku ikut." Di dalam hutan, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan pola bayangan di tanah. Lila merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia tetap melangkah, menjaga pandangannya agar tidak lepas dari Snowy. Setelah beberapa saat berjalan, Snowy berhenti di sebuah tempat terbuka yang dipenuhi tumbuhan liar. Di tengah-tengah area itu, ada batu besar yang permukaannya dipenuhi ukiran-ukiran aneh. Lila mendekat dengan hati-hati, mencoba memahami apa yang ia lihat. "Apa ini?" bisik Lila sambil menyentuh salah satu ukiran di batu tersebut. Tiba-tiba, ukiran itu bersinar lemah, membuat Lila terkejut dan menarik tangannya. Snowy melompat ke atas batu, duduk dengan tenang, dan menatap Lila dengan mata yang tampak lebih tajam dari biasanya. "Snowy, apa ini ada hubungannya dengan kamu?" Lila merasa bingung, namun juga penasaran. Kucing itu mengeong, lalu melompat turun dari batu dan mulai menggali tanah di dekatnya dengan cakarnya. "Hei, tunggu, jangan menggali dengan kaki yang masih sakit." Lila segera menghentikan Snowy dan mulai menggali dengan tangannya sendiri. Tidak butuh waktu lama, hingga ia menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah. Sebuah kotak kecil berwarna emas, tertutup rapat dengan kunci. Lila mengangkat kotak itu dengan hati-hati. "Apa ini?" tanyanya sambil memandang Snowy, yang tampak mengawasinya dengan penuh perhatian. Kotak itu terasa berat dan dingin di tangannya. Ada ukiran yang sama seperti di batu besar tadi pada permukaan kotaknya. Bagaimana cara membukanya? Gumam Lila. Ia mencoba menggoyangkan kotak itu, tetapi tidak ada suara apapun dari dalamnya. Namun, saat ia memegang kotak itu lebih lama, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Lila langsung menoleh. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Snowy berdiri tegak, bulu-bulunya mengembang seolah merasakan bahaya. Kucing itu mengeong keras, lalu berlari ke arah suara tersebut. "Snowy, tunggu." Lila berlari mengejar Snowy, membawa kotak emas itu di tangannya. Mereka melewati pepohonan lebat dan akar-akar yang menjulur di tanah, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sungai kecil yang airnya mengalir jernih. Di tepi sungai, Snowy berhenti dan duduk dengan tenang. Lila terengah-engah saat menyusulnya. "Apa yang kamu kejar?" tanyanya. Tetapi Snowy hanya menatap ke arah air sungai. Lila mengikuti arah pandangannya dan melihat bayangan sesuatu di dalam air. Di dalam sungai, terlihat pantulan dari ukiran yang sama dengan yang ada di kotak dan batu tadi. Namun, bayangan itu tampak bergerak, seolah memandu Lila ke arah yang lebih dalam ke hutan. Snowy melompat ke sebuah batu besar di tengah sungai, menoleh ke Lila, seolah berkata, "Ayo ikuti aku." Lila menatap Snowy dengan campuran rasa takut dan penasaran. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanyanya pada dirinya sendiri.
Dengan ragu, ia melangkah ke dalam air, mengikuti bayangan yang mengarahkannya. Malam mulai tiba, tetapi cahaya samar dari kotak emas yang ia bawa memberi penerangan kecil di kegelapan hutan. Lila merasa bahwa ia sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, di kejauhan, suara gemerisik kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ada sesuatu atau seseorang yang mengikuti mereka. Lila menoleh, tetapi hanya melihat kegelapan. Ia menggenggam kotak emas itu lebih erat, merasa bahwa petualangan yang ia mulai ini akan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Malam itu, hutan terasa semakin dingin. Lila terus mengikuti Snowy yang melompat dari satu batu ke batu lain di sungai kecil yang mereka lewati. Cahaya rembulan yang menyelinap di antara dedaunan memberikan penerangan samar, tetapi cukup untuk menunjukkan jalan di depan mereka. Kotak emas yang ia bawa terasa semakin berat, seolah-olah menyimpan rahasia besar yang siap terungkap. "Snowy, kamu benar-benar tahu kemana harus pergi, ya?" gumam Lila, setengah bercanda untuk menenangkan dirinya. Namun, Snowy hanya menoleh sejenak, mengeong pelan, dan kembali melangkah dengan pasti. Di kejauhan, suara gemerisik dedaunan semakin mendekat. Lila merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apapun. "Apa yang mengikuti kita?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Perjalanan mereka membawa Lila ke sebuah kawasan hutan yang terasa berbeda. Pohon-pohon di sekitar menjadi lebih tinggi, dan udara dipenuhi aroma tanah yang lembab. Di tengah kawasan itu, ada sebuah jalan setapak yang tampak lebih terawat, meski sudah lama tidak dilalui manusia. Snowy berhenti sejenak di depan jalan setapak itu, lalu mengeong keras. Lila melirik sekeliling. "Apa ini, Snowy? Kenapa tempat ini terasa aneh?" tanya Lila dengan suara pelan. Ia merasakan ada energi yang berbeda di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Lila melangkah lebih jauh, ia melihat sebuah gerbang batu besar yang dihiasi ukiran-ukiran mirip dengan yang ada di kotak emas. Gerbang itu setengah tertutup oleh tanaman merambat, tetapi jelas menunjukkan bahwa tempat ini adalah sesuatu yang penting. Snowy melompat ke atas sebuah batu di samping gerbang, lalu mengeong pelan, seolah memberi tanda agar Lila membuka pintu tersebut. Lila menatap gerbang itu dengan penuh keraguan. "Kamu ingin aku masuk ke sana?" tanyanya. Snowy hanya menatapnya, dan Lila tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, Lila mendorong pintu batu itu. Suara gemuruh kecil terdengar saat pintu itu mulai bergerak. Di baliknya, terbentang sebuah ruang terbuka, yang dipenuhi cahaya redup dari lentera-lentera yang tampaknya menyala sendiri. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar dengan ukiran yang lebih rumit daripada yang ia lihat sebelumnya. Lila berjalan perlahan ke arah altar. Di atas altar, ada sebuah cekungan kecil yang tampak cocok dengan kotak emas yang ia bawa. Lila berhenti sejenak, menatap Snowy. "Apa aku harus meletakkan kotak ini di sana?" tanyanya. Meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Dengan tangan gemetar, Lila meletakkan kotak itu di cekungan altar. Begitu kotak itu menyentuh permukaan, cahaya terang memancar dari ukiran-ukiran di altar. Lila melangkah mundur, melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh terdengar, dan lantai di sekitar altar mulai bergetar. "Snowy, apa yang sedang terjadi?" Lila memegang tubuhnya agar tetap seimbang. Snowy hanya duduk diam di samping altar, tampak tenang di tengah kekacauan itu. Perlahan, kotak emas itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya, keluar cahaya berwarna keemasan yang melesat ke udara, membentuk pola-pola aneh yang kemudian menyatu menjadi sebuah peta bercahaya. Lila memandang peta itu dengan penuh takjub. Di peta itu, terlihat lokasi-lokasi yang ditandai dengan simbol-simbol yang tidak ia kenal. Ini seperti peta menuju sesuatu, gumam Lila. Namun, sebelum ia sempat merenungkan lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari balik gerbang. Lila berbalik dengan cepat,
memegang erat kotak yang kini kosong. Dari kegelapan, muncul seorang pria paruh baya yang membawa tongkat kayu. Pria itu menatap Lila dengan tajam. Kamu telah membuka sesuatu yang seharusnya tidak disentuh sembarang orang, katanya dengan suara berat. Siapa Anda? Tanya Lila dengan suara bergetar. Aku adalah penjaga tempat ini. Sudah berabad-abad tempat ini tersembunyi, menunggu seseorang yang dipilih oleh sang penjaga cahaya untuk menemukannya. Lila bingung. Sang penjaga cahaya? Apa maksud Anda? Saya hanya mengikuti Snowy, kucing ini. Pria itu mengangguk perlahan, menatap Snowy yang kini duduk di samping Lila. Kucing itu bukan sembarang kucing. Ia adalah utusan dari sang penjaga. Tugasnya adalah membimbingmu ke sini untuk menyelesaikan sebuah misi. Misi apa? Tanya Lila, semakin bingung. Pria itu menghela napas. Peta yang kamu lihat adalah kunci menuju harta karun leluhur yang telah lama hilang. Namun, harta itu bukan hanya tentang kekayaan. Di dalamnya tersimpan rahasia besar yang bisa mengubah dunia. Tapi ingat, banyak yang menginginkan rahasia itu untuk tujuan jahat. Kamu harus melindunginya dengan segala cara. Lila merasa beban besar menghimpitnya. Ia tidak pernah membayangkan dirinya terlibat dalam sesuatu sebesar ini. Saya tidak mengerti. Kenapa saya yang dipilih? Tanyanya. Karena kamu memiliki hati yang murni. Jawab pria itu singkat. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi. Dari arah gerbang, muncul sekelompok orang berpakaian gelap, membawa senjata sederhana seperti tombak dan panah. Wajah mereka penuh dengan niat buruk. Cepat, mereka datang, teriak pria itu. Ia melompat ke depan, menghalangi jalan kelompok itu menuju altar. Bawa peta itu dan pergi sekarang juga. Tapi bagaimana dengan Anda? Tanya Lila panik. Jangan pikirkan aku. Sang penjaga akan melindungiku. Fokuslah pada tugasmu. Snowy menarik ujung pakaian Lila dengan cakarnya, seolah meminta Lila untuk segera pergi. Dengan berat hati, Lila mengikuti Snowy, membawa kotak emas dan peta bercahaya itu. Ia berlari sekuat tenaga, sementara suara pertempuran terdengar di belakangnya. Lila dan Snowy berhasil keluar dari hutan, tetapi perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Peta itu kini menunjukkan tujuan berikutnya, sebuah tempat yang tersembunyi di gunung terpencil. Di sana, rahasia besar yang sebenarnya akan terungkap. Namun, Lila tahu bahwa musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan terus mengejarnya, mencoba merebut peta itu dengan segala cara. Dengan Snowy di sisinya, Lila bersumpah untuk melindungi rahasia ini hingga akhir. Snowy, kita harus bersiap untuk apapun yang akan terjadi, gumam Lila sambil menatap kucing putih itu. Snowy mengeong pelan, matanya yang bercahaya seolah memberi keyakinan bahwa mereka akan berhasil. Malam itu, di bawah cahaya bintang, Lila memulai langkah pertamanya menuju tujuan baru. Langit mulai memerah ketika Lila dan Snowy mendekati tujuan terakhir mereka. Setelah perjalanan panjang melewati hutan lebat, sungai deras, dan bukit terjal, mereka kini berdiri di depan gua besar di kaki gunung terpencil. Mulut gua itu dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang sama, seperti pada kotak emas yang masih berada di tangan Lila. Ini tempatnya, gumam Lila sambil menatap Snowy. Kucing putih itu duduk tenang di kakinya, menatap gua dengan mata yang penuh tekad. Lila menarik napas panjang. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Dengan langkah hati-hati, Lila memasuki gua, diikuti oleh Snowy. Udara di dalam gua terasa dingin dan lembab. Cahaya redup dari celah-celah dinding batu memberikan penerangan samar. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu mereka di dalam. Di tengah gua, Lila melihat sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya keemasan. Di atas altar, sebuah peti besar berukir indah berdiri kokoh. Namun, yang membuat Lila terkejut adalah sosok yang berdiri di samping altar. Sosok itu adalah seorang wanita rambutnya panjang berwarna perak,
dan matanya memancarkan cahaya lembut. Wanita itu tersenyum hangat saat melihat Lila dan Snowy. "Selamat datang, Lila," kata wanita itu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Lila terkejut. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" Wanita itu tertawa kecil. "Aku adalah sang penjaga. Aku telah menunggumu sejak lama. Snowy membawamu ke sini karena kamu adalah orang yang dipilih. Peti di hadapanmu menyimpan rahasia besar dari leluhurmu. Bukan hanya harta, tetapi juga kekuatan yang dapat membawa kedamaian atau kehancuran, tergantung pada siapa yang memegangnya. Tugasmu adalah memastikan bahwa kekuatan ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Dari kegelapan, muncul musuh-musuh yang telah mengejar mereka sepanjang perjalanan. Sekelompok orang berpakaian gelap dengan senjata tajam menyerbu masuk ke ruangan itu. "Serahkan peti itu!" teriak pemimpin mereka, seorang pria tinggi dengan wajah penuh bekas luka. Lila memegang kotak emasnya erat-erat, sementara Snowy berdiri di depannya, mengeluarkan suara geraman pelan yang tidak biasa. Sang penjaga mengangkat tangannya, menciptakan penghalang cahaya di sekitar altar. "Mereka tidak akan bisa mendekati peti itu tanpa menghancurkanmu terlebih dahulu, Lila," kata sang penjaga. "Inilah ujian terakhirmu. Kau harus membuktikan bahwa kau layak menjadi pelindung rahasia ini." Lila merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia bukan seorang petarung, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa mundur. Dengan keberanian yang tersisa, ia berdiri tegak, memandang musuh-musuhnya dengan tegas. "Jika kalian ingin peti ini, kalian harus melewatiku dulu," seru Lila. Musuh itu maju, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Lila, Snowy melompat dengan kecepatan luar biasa. Cahaya keemasan memancar dari tubuh kucing itu, membuat para musuh mundur ketakutan. "Snowy, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Lila dengan cemas. Sang penjaga tersenyum. "Snowy bukan kucing biasa. Ia adalah bagian dari kekuatan yang melindungi tempat ini. Ia akan membantumu melindungi rahasia ini." Dengan bantuan Snowy, Lila berhasil menahan serangan musuh. Setiap kali mereka mencoba mendekat, Snowy akan melompat dan menghalangi mereka dengan cahaya yang menyilaukan. Namun, musuh semakin banyak dan Lila mulai merasa kelelahan. Ketika keadaan tampak semakin buruk, sang penjaga mengangkat tangannya lagi, menciptakan lingkaran cahaya yang lebih besar. "Lila, pegang kotak emas itu dan ucapkan kata-kata ini. Cahaya leluhur, lindungi kami." Lila mengangkat kotak emasnya, mengucapkan kata-kata itu dengan suara lantang. Cahaya terang memancar dari kotak emas, menyelimuti seluruh ruangan. Musuh-musuh mereka terlempar keluar dari gua oleh kekuatan itu, meninggalkan Lila dan Snowy sendirian bersama sang penjaga. Ketika keadaan tenang, sang penjaga menghampiri Lila dan menyentuh bahunya. "Kau telah membuktikan dirimu, Lila. Sekarang, rahasia ini ada dalam penjagaanmu. Gunakanlah dengan bijak." Peti besar di atas altar terbuka, memperlihatkan isi yang menakjubkan. Gulungan kuno dengan tulisan yang bersinar. Gulungan itu berisi pengetahuan tentang perdamaian, kemakmuran, dan cara melindungi dunia dari kehancuran. "Ini bukan tentang kekayaan," kata Lila sambil membaca gulungan itu. "Ini tentang harapan untuk masa depan." Sang penjaga mengangguk. "Benar sekali, dan kau adalah orang yang akan menyebarkan harapan itu." Lila membawa gulungan itu keluar dari gua bersama Snowy. Ketika mereka melangkah keluar, sinar matahari pagi menyambut mereka, memberikan kehangatan yang menenangkan. Lila merasa bahwa petualangannya bukan hanya tentang menemukan harta karun, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Setahun kemudian, Lila menggunakan pengetahuan dari gulungan itu untuk membantu komunitasnya. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Snowy tetap di sisinya, menjadi teman setia, sekaligus penjaga rahasia besar mereka. Hutan itu kini menjadi tempat suci, dijaga oleh para penerus sang penjaga. Rahasia leluhur tetap terlindungi, dan dunia menjadi tempat yang lebih baik berkat keberanian dan ketulusan hati Lila. "Snowy,
kata Lila suatu hari sambil mengelus kepala kucing itu. Kita telah melalui banyak hal bersama. Terima kasih telah membimbingku. Snowy mengeong pelan, matanya yang hijau zamrud memancarkan rasa damai. Petualangan mereka mungkin telah berakhir, tetapi kisah tentang keberanian dan harapan akan terus hidup dalam hati mereka yang mendengarnya.